Oke, kembali lagi di Practice 2.3 page 53. Masih tentang fraction, soal nomor 10. Kita diminta untuk arrange each of the following in satu ascending order, yang kedua descending order. Jadi yang satu dari yang terkecil ke terbesar, ascending, meningkat. Kemudian yang kedua dari yang terbesar ke yang terkecil, descending atau menurun ya. Nah, ini caranya sama. Kalau misalkan ada pecahan yang penyebutnya belum sama, maka kita samakan dulu penyebutnya. Contoh yang A ada penyebutnya 2, ada yang 8, berarti better, lebih baik kita samakan dulu per 8 semua. Kemudian yang B juga, yang C juga, dan D juga. Jadi fungsinya FPBKPK untuk ini gitu loh, untuk menyamakan penyebut dan lain-lain. Nah, di sini kita punya yang A, kita ada setengah, kita tulis ulang aja ya supaya dia nanti jadi pecahan lain dengan penyebut yang sama. Jadi setengah kalau dia itu per 8, berarti kan setengah kali 4/4 ya. Jadi 4/8, kita tulis ulang ya. 4/8, minus 3/8. Oke. Minus 3/8, minus 4/8, 4/8, 5/8, lalu minus 1/8. Oke, untuk yang descending dan ascending dan descending sebenarnya kita kerjakan salah satu aja ya, karena nanti ascending sudah ketemu, descending kan tinggal dibalik aja ya. Jadi supaya muat juga ininya area tulisnya ya, supaya kita nggak terlalu banyak makan waktu. Jadi untuk yang A, kalau kita diminta untuk ascending order itu yang meningkat. Oke, kita diminta untuk ascending order, maka yang paling kecil adalah yang hutangnya lebih banyak. Siapa itu? Minus 4/8, lalu minus 3/8, kemudian minus 1/8, lalu 4/8, lalu 5/8. Itu. Nah, ini kan 4/8 ini kan tadi setengah ya. Karena ini kan kita diminta untuk ascending order bilangan yang ditulis dalam soal. Maka ini nanti diubah jadi minus ascending ini minus 1/2. Oke, minus 3/8. Ya, minus 1/8, lalu setengah dan 5/8. Tuh, ini yang ascending. Descending gimana? Dibalik aja yang descending gitu. Jadi kita nggak perlu kerjain ya. Ini nanti yang yang descending order kita balik ya. Gitu. Yang itu tinggal reverse ya. Oke, yang B kita punya minus 2,5, 1/10, 1/2, 3/5, dan 7/10. Loh, kita ubah semua jadi per 10 ya. Ini kan berarti minus 2/5, supaya dia jadi per 10 kita kalikan 2/2. Jadi ini minus 4/10 per 10, kemudian jadi 1/10 sama, oke, setengahnya jadi 5/10, kemudian 3/5 nya jadi 6/10, minus 7/10. Maka untuk yang ascendingnya adalah dari yang kecil. Dari yang kecil mana? Yang hutangnya lebih banyak, 7/10. 7/10, kemudian minus 4/10. Lalu 1/10, 5/10, 6/10. Nanti udah ketemu seperti ini ascending, kita ubah lagi ke bentuk semula. Bentuk semula mana tadi yang kita ubah? Yang 4/10 itu 2/5, minus 2/5. Lalu yang setengah, yang 5/10 kita ubah. Ini kita ke area yang sebelah kanan, berarti kita ubah
Ascendingnya adalah yang pertama minus 7 per 10 ini form asli ya, bentuk yang pertama ya, minus 7 per 10. Oke. Kemudian minus 4 per 10 tadi mana? 4 per 10 itu awalnya minus 2 per 5. Minus 2 per 5. Oke. Kemudian 1 per 10 dia masih tetap 1 per 10. Kemudian 5 per 10 itu siapa? Setengah. 5 per 10 1,2. Sorry, 1 per 2. Lalu 6 per 10 itu siapa? 3 per 5. Jadi ascendingnya adalah ini ya, minus 7 per 10, minus 2 per 5, 1 per 10, 1 per 2, 3 per 5. Gimana dengan descending order? Dibalik aja, reverse ya. Jadi nggak perlu kita kerjain ya. Yang C kita punya minus 1 per 3, minus 5 per 6, 4 per 9, kemudian minus 1 per 6, dan 7 per 9. Ini kalau kita lihat ada 3, 6, dan 9. Nah ini kita ubah jadi berapa nih KPK-nya? KPK-nya 18. Maka yang minus 1 per 3 kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa nih. Minus 1 per 3 adalah minus 1 per 3 adalah minus 4 per 3. Minus 4 per 3. Oke, kita ubah jadi per 18. Berapa minus 4 per 3? Oh ini biar ini ya, biar tahu dari awal aja. Minus 1 per 3. Oke, ini sama dengan minus 4 per 3. Atau kalau misalkan penyebut aja 18, minus 24 per 18. Oke, kemudian minus 5 per 6 ini kita ubah menjadi minus 5 per 6 jadi kali 3, jadi minus 15 per 18. Minus 5 per 6 kali 3 per 3 sama dengan minus 15 per 18. Oke. Kemudian yang 4 per 9, 4 per 9 sama dengan 8 per 18. Lalu kita punya minus 1 per 6 sama dengan minus 7 per 6 kali 3 per 3. 3 per 3 dia sama dengan minus 21 per 18. Oke, kemudian kita masih punya 7 per 9. 7 per 9 sama dengan 14 per 18. Maka kalau di ascending meningkat, mana yang paling kecil? Yang paling kecil itu minus 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi kita punya minus 24 per 18. Oke. 18, kemudian minus 21 per 18, minus 15 per 18, 8 per 18, lalu 14 per 18. Maka ascending ordernya ini masih ascending order ya sebenarnya ya. Ini ascending order. Ini kita sederhanakan lagi, minus 24 per 18 adalah
minus 1/3. Oke. Minus 21/18 adalah minus 1/6. Oke, minus 15/18 adalah minus 5/6. Oke, lalu 8/18 adalah 4 per 9. Lalu 14/18 adalah 7/9. Ini adalah ascending ordernya. Kalau ditanya descending ordernya berapa, kita tinggal balik gitu. 7/9 dulu, 4/9 dulu, dan seterusnya gitu. Clear ya? Untuk soal yang nomor D, ini bisa kita kerjakan sendiri, tapi nggak cukup ya ininya ya. Kita ke next video aja untuk soal yang 10D ya. Assalamualaikum.